Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Haryani dengan NIM A1D519032, mahasiswa Administrasi Pendidikan Universitas Jambi. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pengajaran, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran inquiry. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan pertama saya akan membahas mengenai pengertian strategi pembelajaran inquiry. Nah, secara istilah, inquiry berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry yang artinya mengacu pada pertanyaan, inspeksi atau investigasi. Permintaan juga bisa berarti ujian mengadopsi sistem wawancara. Strategi belajar inquiry merupakan strategi pembelajaran untuk memperdalam pemahaman materi lulus ujian dalam sistem wawancara. Sedangkan secara epistemologi, strategi pembelajaran inquiry dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari, menemukan, dan memecahkan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir biasanya dilakukan melalui interaksi antar guru dan siswa. Nah, strategi pembelajaran inquiry juga sering disebut dengan strategi heuristik. Pada strategi pembelajaran inquiry, menuntut peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Hal tersebut merupakan prinsip dalam kurikulum 2013, di mana pola pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru, melainkan kepada siswa itu sendiri. Nah, strategi pembelajaran eksplorasi fokus pada penemuan dan menemukan. Dalam strategi pembelajaran ini, materi yang diajarkan tidak diberikan langsung oleh guru, tetapi menjadi peran siswa. Menjadi peran siswa untuk mencari, memahami, dan menemukan topik permasalahan mereka sendiri. Nah, guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator dan membimbing siswa untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry, itu ada 3. Yang pertama, itu strategi pembelajaran inquiry mengutamakan keaktifan siswa secara maksimal untuk mencari sebuah permasalahan dan menemukan jalan keluarnya. Nah, yang kedua yaitu seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh siswa itu diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan atau dipermasalahkan, sehingga strategi pembelajaran inquiry itu diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang terakhir, perlu diingat bahwa salah satu tujuan dari strategi pembelajaran inquiry yakni mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara sistematis, logis, dan kritis untuk mencapai penguasaan materi yang mendalam dan dapat mengembangkan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh siswa secara optimal. Nah, dengan demikian dalam strategi pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut untuk bisa menguasai materi pembelajaran, akan tetapi lebih pada bagaimana para siswa mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya agar dapat mengembangkan pengetahuan tentang diri, tentang inti dari sebuah materi pembelajaran. Nah, siswa hanya mampu menguasai materi pembelajaran, belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya secara optimal. Nah, sebaliknya, siswa akan mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya jika mereka mampu menguasai materi pembelajaran. Oke, lanjut untuk penjelasan berikutnya yaitu jenis-jenis model pembelajaran inquiry. Nah, bentuk-bentuk pembelajaran inquiry itu ada beberapa macam model yang dikemukakan oleh Sun dan Trowbridge. Di antaranya yang pertama, inquiry terbimbing. Nah, dalam pembelajaran inquiry terbimbing, guru tidak melepas begitu saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Guru harus memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga siswa yang berpikir lambat atau siswa yang mempunyai intelijensi yang rendah tetap mampu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dan siswa mempunyai tinggi tidak memonopoli kegiatan. Oleh sebab itu, guru harus memiliki kemampuan mengelola kelas yang baik. Yang kedua yaitu inquiry modifikasi. Nah, model ini memiliki ciri yang guru hanya memberikan permasalahan tersebut melalui pengamatan, percobaan, atau prosedur penelitian untuk memperoleh jawaban. Di samping itu, guru merupakan narasumber yang tugasnya hanya memberikan bantuan yang diperlukan untuk menghindari kegagalan dalam memecahkan masalah. Nah,
Yang ketiga, inquiry pendekatan peran. Model pembelajaran inquiry pendekatan peranan ini melibatkan siswa dalam tim-tim yang masing-masing terdiri atas 4 orang untuk memecahkan masalah yang diberikan. Masing-masing anggota memegang peranan yang berbeda, yaitu sebagai koordinator tim, penasehat teknik, pencatat data, dan evaluator proses. Nah, pictorial riddle pada yang keempat ada pictorial riddle. Nah, pada model ini merupakan metode mengajar yang dapat mengembangkan motivasi dan minat siswa dalam diskusi kelompok kecil atau besar. Gambar, peragaan, atau situasi sesungguhnya dapat digunakan untuk meningkatkan cara berpikir kritis dan kreatif para siswa. Yang terakhir ada synectics lesson. Nah, model ini lebih memusatkan keterlibatan siswa untuk membuat berbagai macam bentuk kiasan supaya dapat membuka intelijensinya dan mengembangkan kreativitasnya. Hal ini dapat dilaksanakan karena kiasan dapat membantu siswa dalam berpikir untuk memandang suatu masalah sehingga dapat menunjang timbulnya ide-ide kreatif. Nah, dalam strategi pembelajaran inquiry ini terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama, menekankan pada pengembangan aspek kognitif dan psikomotor yang seimbang. Yang kedua, memberikan kesimpulan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Yang ketiga, sesuai dengan pembelajaran psikologi belajar modern yang menganggap bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku lewat pengalaman. Yang keempat, itu mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya, mengenai kelemahan, yaitu pertama itu sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, tidak mudah mendesainnya karena terbentur pada kebiasaan siswa. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Nah, baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran dari saya mengenai pembelajaran inquiry. Nah, jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.